Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Saprihan SPD. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang pembahasan soal-soal fisika menyangkut besaran dan satuan serta pengukuran. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Perhatikan macam-macam besaran berikut. Pilihlah yang mana besaran dan satuan yang tepat dari besaran tersebut. Yang pertama adalah waktu. Kita lihat waktu, satunya adalah jam, berarti ini adalah salah, mestinya satunya adalah sekon. Kemudian panjang satunya adalah meter, oke, benar. Kemudian berat satunya adalah kilogram, mestinya Newton, ini juga salah. Berarti Celsius satunya adalah suhu, satunya adalah Celsius, mestinya adalah Kelvin, juga ini salah. Yang terakhir adalah massa, satunya adalah kilogram, oke, ini benar. Selanjutnya kita masuk ke soal yang berikutnya, soal yang kedua. Yang termasuk besaran turunan dari berikut ini adalah besaran turunan. Kita perhatikan besaran turunan: luas, panjang, berat, dan massa. Panjang dan massa ini merupakan besaran pokok sehingga bukan termasuk besaran turunan. Yang kedua, berat, percepatan, suhu, dan massa jenis. Suhu termasuk besaran pokok. Usaha, daya, volume, dan impuls ini termasuk besaran turunan semua. Kemudian kecepatan, massa jenis, gaya, dan berat ini juga termasuk besaran turunan semua. Kemudian berat, volume, momentum, dan waktu ini juga waktu termasuk besaran pokok sehingga ini tidak benar. Baik, selanjutnya kita ke soal yang berikutnya. 3,456 dibulatkan menjadi 3 angka penting menjadi titik-titik. Kita lihat dari angka ini ada 4 angka penting dibulatkan menjadi 3 saja, berarti kalau dibulatkan yang hilang adalah angka 6. Angka 6 kita lihat, karena 6 ini lebih dari 5 maka di depannya tambahkan 1. Jadi aturannya kalau angka ini dibulatkan itu lebih dari 5 maka di depannya tambahkan 1, berarti 3,45 berubah menjadi 3,46. Bagaimana kalau kurang dari 5? Kalau kurang dari 5 nilai di depannya adalah tetap. Nah, kalau pas lagi 5, kalau pas yang 5 dibulatkan, lihat depannya apakah genap atau ganjil. Kalau genap tetap saja, kalau ganjil ditambahkan 1. Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya dan masih termasuk angka penting ini. Angka penting, bilangan berikut yang mengandung 4 angka penting. Ini 0,025. Aturannya bahwa angka 0 di depan angka ini, angka 0,0 ini tidak termasuk angka penting ini. Ini. Sedangkan angka 0 di belakang angka 5 ini termasuk angka penting. Jadi ini hanya 2 angka penting, ini 3 angka penting, ini 4 angka penting. Yang ini 4 angka penting. Yang benar. Sisanya itu ini 5 angka penting, ini 6 angka penting. Jadi yang benar adalah yang 0,02500. Selanjutnya kita masuk ke aturan penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan aturan angka penting. Kita perhatikan hasil penjumlahan dari 7,625 tambah 3,23 sesuai dengan aturan penjumlahan dalam angka penting adalah titik-titik. Kalau kita jumlahkan 7,625 ditambah dengan 3,23 maka hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama 7,625, 5 ini adalah angka taksirannya, di bawah ini 3 adalah angka taksiran. Nah kalau kita jumlahkan ini 5, kemudian ini juga 5, kemudian ini 8, kemudian ini 10. Berarti hasil penjumlahannya mengandung 2 angka taksiran, yaitu angka 5 ini dengan 5 ini. Dalam aturannya hanya boleh mengandung 1 angka taksiran, berarti hanya boleh mengandung angka 5 ini. Berarti angka 5 ini harus hilang, harus dihilangkan dalam perhitungan ini. Nah aturannya tadi kalau lebih dari 5 atau kalau pas 5, lihat di depannya apakah ganjil atau genap, karena kebetulan dalam hasil perhitungan adalah 10,85. Angka 5 ganjil maka ini berubah menjadi 10,86. Berarti ini yang benar. Jadi hasil penjumlahannya adalah 10,86. Baik, selanjutnya ke soal berikutnya. Hasil pengukuran panjang dan lebar sebidang tanah berbentuk 4 persegi panjang di mana panjangnya 15,35 dan lebarnya 12,5. Hitunglah berapa luas tanah tersebut menurut aturan angka penting.
Ini lagi menggunakan aturan angka penting dalam perkalian. Nah, aturannya jika kita kalikan 15,35 dan 12,5, ini mengandung 4 angka penting. Ini 4 angka penting, yaitu 1535, kemudian ini 3 angka penting. Tidak usah kita cakar ini kalau begini. Yang penting pilihannya ini berbeda-beda jawabannya ya. Tidak ada yang sama jumlah angka pentingnya. Nah, ini 4 angka penting dan 3 angka penting. Maka hasil perhitungannya atau mencari luasnya ini diambil angka penting yang paling sedikit. Berarti hasilnya hanya boleh mengandung 3 angka penting. Karena ini yang paling sedikit, yang satunya 4, yang satunya 3. Berarti hasilnya ini hanya boleh mengandung 3 saja. Kita lihat jawabannya. Ini mengandung 6 angka penting. Berarti salah. Ini mengandung 5 angka penting. Ini mengandung 5 angka penting. Ini mengandung 4 angka penting. Berarti ini yang benar. Hanya mengandung 3 angka penting, yaitu sebesar 192 meter per sekon meter bujur sangkar. Nah, untuk mengetahui berapa luasnya sebenarnya tinggal kita kalikan panjang kali lebar, tapi tidak usah kita repot-repot cari. Kita lihat saya aturannya hanya boleh mengandung angka penting yang paling sedikit. Selanjutnya hasil pembacaan jangka sorong alat penentuan ini alat ukur panjang menggunakan jangka sorong. Gambar berikut ini adalah sebagai berikut. Kita lihat skala utamanya adalah angka 7 dan 8, angka 7 dan 8. Ini cara pembacaannya adalah yang pertama adalah kita tentukan dulu di mana letak nolnya. Nol ini terletak di angka di mana? Angka 0 ini terletak setelah angka 7. 7, berapa kita lihat? 7,1, 7,2, 7,3, 7,4. Tinggal kita hitung lebihnya berapa. Nah, 7,4 lebih. Berapa lebihnya? Nah, tinggal kita lihat yang lurus ke atas, yang sejajar ke atas. Ini 0 tidak lurus, 2, 3, 4. Ini 4 yang lurus, berarti 7,44 cm. Oke, ini yang benar ya. 7,44 cm. Baik, selanjutnya kita masuk ke masih soal tentang jangka sorong. Hasil pembacaan jangka sorong dari gambar berikut yang benar. Kita lihat jangka sorongnya. Pembacaannya, saya ulangi lagi bahwa langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan letak angka 0 ini terletak di mana. Yang kita lihat, angka 0 ini berdiri setelah angka 2. Oke, angka 2, ini angka 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Dia berdiri setelah angka 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Ada angka 0, berarti 2,4 lebih. Nah, ini. Berapa lebihnya? Tinggal kita lihat. Angka 1 tidak lurus, tidak sejajar ke atas. Angka 2, angka 3, angka 4 tidak sejajar ke atas. Yang sejajar ke atas adalah angka 5. Berarti jawabannya adalah 2,45 cm. Ini yang benar ya, cara menentukan pembacaan jangka sorong. Oke, selanjutnya pembacaan alat ukur panjang berupa mikrometer sekrup. Hasil pembacaan mikrometer sekrup pada gambar berikut adalah sebagai berikut. Mana kira-kira yang benar? Kita lihat dulu skala utamanya. Ini adalah angka 4, angka 5, 6, 7. Di bawah angka 4 ini adalah angka 0,5 ya. 4,5, 5,5, 6,5, 7,5. Jadi 7,5 kemudian muncul garis ini garis batasnya ini 7,5. Berarti jawabannya adalah 7,50 mm. Nah, tinggal kita hitung berapa lebihnya skala newsnya. Skala news daripada mikrometer menunjukkan angka 30 ini lurus ke sebelah ini. Angka 30 lurusnya. Maka ini tinggal cara praktisnya paling cepatnya tinggal kita kalikan saja. Tinggal kita tambahkan saja, tambah 30. Berarti ini 7,80 mm. Inilah jawaban yang benar untuk menentukan pada gambar atas adalah 7,80 mm. Baik, untuk lebih jelas lagi kita masuk ke contoh soal mikrometer sekrup yang contoh kedua. Hasil pengukuran mikrometer sekrup berikut ini adalah titik. Oke, kita lihat skala utamanya 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. 3,5 kemudian ada lagi garis di sini. Pembatasnya 3,5 lebih. Berarti 3,50. Nah, tinggal kita lihat berapa lurusnya.
ada 35. Di sini 35, di sini 36. Berarti di sini adalah 37. Jadi ke atas ini sampai batasnya adalah 50. 37, 38 dan seterusnya. Nah, dengan hasil tadi skala utamanya adalah 3,50, tinggal kita tambahkan 37. Tambahkan 37 berarti berubah menjadi 3,87 mm. 3,87 mm. Oke, ini jawabannya. Sekira inilah pembahasan soal kita tentang besaran dan satuan serta pengukuran. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya ucapkan selamat kepada kalian yang tetap giat untuk belajar. Silakan like, comment, share, dan subscribe video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya Ridha ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.